Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Erina MSI dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 peran mahasiswa dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Cika Aprilia, NIM 071182025030 dari kelas A Indralaya, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun 2020. Selain saya akan memaparkan 5 peran mahasiswa, saya akan menjawab soal kuis tentang korupsi. Pertanyaan yang pertama, apa itu etika, etiket, dan moral? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak atau kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita bersikap serta bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya kebiasaan. Moral berkaitan dengan cara atau tindakan yang dilakukan baik, benar, serta menghindari yang buruk atau salah. Pertanyaan yang kedua, apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. 3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi? Terdapat 2 faktor yang dapat menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Terdapat beberapa faktor yang ada di dalam faktor internal ini, adalah sebagai berikut. 1. Sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia. Di setiap harinya pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia di dunia, di mana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut. Dengan perilaku tersebut, tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh, dan akhirnya terjadilah tindakan korupsi. Yang kedua, yaitu faktor eksternal yang dapat menimbulkan tindakan korupsi. Yang pertama yaitu sektor keuangan yang tidak terregulasi dengan baik. 2. Administrasi yang berantakan. 3. Lemahnya penegak hukum. Dan yang terakhir, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Pertanyaan yang keempat, apa dampak timbulnya korupsi bagi negara? Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, yaitu 1. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Menurunnya investasi. 3. Meningkatnya kemiskinan. 4. Serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. 5. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dan yang terakhir, meningkatnya hutang negara. Pertanyaan kelima, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi
tindakan korupsi. Terdapat 3 upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Yang pertama yaitu upaya pencegahan. Yang dilakukan pemerintah yaitu yang pertama, penanaman semangat nasional. Penanaman ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri anak bangsa Indonesia. Penerapan penanaman ini dapat memberikan kesadaran pada masyarakat akan dampak besar korupsi untuk negara dan masyarakat. Yang kedua, memperbaiki sistem dan perilaku pegawai untuk menutup celah korupsi. Yang kedua yaitu upaya penindakan. Biasanya, pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah itu dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, upaya edukasi. Tindakan ini dilakukan melalui proses pendidikan. Proses ini dibagi dalam 3 bidang, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan anti korupsi ditanamkan pada pendidikan sejak dini. Dimaksudkan agar anak bangsa dapat menggerakkan negara menjadi negara bebas akan korupsi dan menghilangkan mindset masyarakat akan tradisi pembudayaan korupsi. Peran mahasiswa yang pertama yaitu agent of change. Peran mahasiswa sebagai agen of change ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Yang kedua, peran mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Tiga, mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut, tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Keempat, mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Mengapa mahasiswa selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat misalnya? Sebab inilah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai moral force. Moral force atau kekuatan moral adalah fungsi yang utama dalam peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, mengapa harus moral force? Mahasiswa dalam kehidupannya dituntut untuk dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Hal ini menjadi beralasan karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat sebagai kaum terpelajar yang memiliki keberuntungan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter yang terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa.
Hal inilah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan mengenai etika, etiket, moral, korupsi, dan 5 peran mahasiswa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.